Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Mawaddah Lubis, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sultan Syarif Qasim. Saya di sini untuk mempresentasikan tentang implementasi tunneling menggunakan metode EOIP untuk memenuhi tugas mata kuliah tata tulis karya ilmiah dengan dosen pengampu Elin Hairani, STMKom. 1. Pengertian tunneling. Tunneling merupakan data yang dienkapsulasi atau dibungkus dengan header yang berisi informasi routing untuk mendapatkan koneksi point-to-point sehingga data melewati jaringan publik dan dapat mencapai akhir tujuan. Tunneling adalah suatu teknologi yang digunakan untuk membuat koneksi privat point-to-point melalui jaringan internet sehingga paket data yang diantar bebas gangguan atau lebih aman dan tidak akan diketahui oleh orang lain. Disebut tunneling karena koneksi point-to-point tersebut sebenarnya terbentuk dengan melintasi jaringan umum atau internet, namun koneksi tersebut tidak memperdulikan paket-paket data milik orang lain yang sama-sama melintasi jaringan umum tersebut. Tetapi koneksi tersebut hanya melayani transportasi data dari koneksi point-to-point. Saat kamu menggunakan tunneling, komputermu tidak akan bergabung ke dalam jaringan lokal server tunnelmu berada. Berbeda dengan VPN yang akan membuat komputermu bergabung dengan jaringan lokal server VPNmu berada. Jadi sebenarnya tunneling itu tidak sama dengan VPN. VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network, adalah suatu koneksi aman antara suatu jaringan ke jaringan lain melalui jaringan internet secara pribadi. Data yang dikirim melalui VPN terenkripsi sehingga data yang dikirim menjadi lebih aman dan rahasia, meskipun data tersebut dikirimkan melalui jaringan internet. Sedangkan tunneling adalah suatu teknologi yang digunakan untuk membuat sambungan atau koneksi privat point-to-point melalui jaringan internet. Sehingga antara komputer yang digunakan dan komputer lain di ujung bisa saling berkomunikasi dan seolah-olah sedang meremote komputer di ujung sana. Jika tunnel ini kita gunakan untuk browsing, komputer kita tidak langsung mengirim paket data ke server yang kita tuju, tetapi mampir dulu ke komputer kita tunnel tadi, baru dari komputer itu menghubungi server tujuan untuk mengirimkan data yang kita kirim lewat komputer asli kita. Paket yang dikirim dari server akan dikirim ke komputer kita melalui jalur tunnel tadi. Dan biasanya tunneling ini digunakan dalam sebuah perusahaan untuk mengirim data atau informasi dari perusahaan pusat ke perusahaan cabang agar bersifat rahasia dan tidak mudah dibobol oleh atau diketahui oleh orang lain. Jadi, tunneling adalah terowong yang digunakan untuk membuat VPN melalui jaringan internet agar data yang melalui jaringan tidak dapat diketahui pihak lain sehingga data yang diantar bebas dari gangguan dan lebih aman. Tunneling biasanya digunakan untuk mengirim data atau informasi pusat perusahaan ke cabang perusahaan. Akses ke file server, baik eksekusi file, copy, dan membuka file yang digunakan dari kantor cabang menjadi lebih cepat, sehingga adanya jalur privat di kantor pusat dengan memanfaatkan fitur tunneling dari EOIP Tunnel. Jadi, EOIP Tunnel atau Ethernet over Internet Protocol
adalah protokol pada mikrotik router yang berfungsi untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik atau support juga di Linux, tetapi harus dikompil manual. Maka untuk menggunakan fitur ini, router di head office atau di kantor pusat dan router di kantor cabang harus sama-sama menggunakan router mikrotik. EOIP menggunakan protokol GRA. Yang kedua, jenis-jenis tunneling. Jenis-jenis tunneling terbagi dua, yaitu satu, voluntary tunneling. Dengan voluntary tunneling, klien memulai proses melalui koneksi dengan server VPN. Salah satu persyaratan tunneling voluntary adalah koneksi yang ada antara server dan klien. Ini adalah koneksi yang digunakan klien VPN untuk membuat koneksi tunnel dengan server VPN. Yang kedua, compulsory tunneling. Compulsory tunneling dibuat dengan koneksi yang terbagi dua, yaitu satu, dua server VPN, dan yang kedua, dua perangkat akses VPN, router dan router VPN. Dalam hal ini, klien memanggil atau masuk ke server akses jarak jauh dengan menggunakan salah satu dari metode berikut ini. Yang pertama, melalui LAN lokal, atau yang kedua melalui koneksi internet. Server akses jarak jauh menghasilkan terowongan atau server VPN untuk melakukan tunnel data, sehingga memaksa klien untuk menggunakan terowongan VPN untuk terhubung ke sumber daya jarak jauh. Tiga, kelebihan tunneling menggunakan metode EOIP atau Ethernet over Internet Protocol. 1. Memudahkan untuk komunikasi jarak jauh. 2. Sangat efisien dan hemat biaya karena hanya menggunakan mikrotik. Yang ketiga, aman dari ancaman malware. Walaupun jaringan yang mau dilewati ada beberapa router, seperti lebih dari 2 router dan seterusnya, tidak ada masalah. Sebab dengan EOIP tunnel ini, jaringan yang akan dituju menjadi satu subnet dengan alokasi IP yang diorder atau diinginkan. Keempat, jangkauan jaringan lokal yang dimiliki suatu perusahaan akan menjadi luas. Dan yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan lokal ke tempat lain juga semakin cepat, karena proses instalasi infrastruktur jaringan dilakukan dari perusahaan atau kantor cabang yang baru dengan ISP terdekat di daerahnya. Dan yang keempat, kekurangan tunneling menggunakan metode EOIP atau Ethernet over Internet Protocol. Yang ke-1, EOIP tunneling rentan akan keamanan yang tidak dienkripsi. Yang kedua, dikarenakan kita dapat melewati atau masuk dari beberapa router yang berbeda, sehingga secara otomatis bisa membaca jaringan lain, atau router yang dilewati biasanya juga akan masuk ke satu hub, sehingga jaringan tersebut dapat dibaca. Yang ketiga, tidak aman untuk melakukan transmisi data yang bersifat rahasia. Yang keempat, tunneling menggunakan metode EOIP lebih lambat dari metode IPsec atau Yang keempat, tunneling menggunakan metode EOIP lebih lambat dari metode IPsec. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan salah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.